orang yang itu melakukan ibadah atau melakukan kebaikan karena ada kepentingan supaya dirinya mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Ya, kedudukan itu ya bisa orang itu dianggap baik, ya, atau mendapatkan pujian, mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Dan riya ini termasuk mencintai kedudukan, dan mencintai kedudukan termasuk hawa nafsu yang diikutinya karena riya, karena ditunjukkan. Ya. Jadi banyak amal manusia itu habis hanya karena pamer, ya, dinampak-nampakkan. Ya. Riya itu kata taro'ah, artinya melihat. Ya. Jadi riya itu orang melakukan sesuatu biar dilihat orang, ya, bukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ansaban nasu hakikatan fa'alimu anna aktsara ma hum fihi min al-ulum wal ibadati fadlan an a'malil adati laysa yahmilu ma'naya illa muradun nasi wa hiya muhitatan lil a'mal. Kalau orang itu sadar, ya, tentang hakikat, ya, tentang kebenaran, pasti dia akan tahu bahwa hal-hal yang dia lakukan, ya, baik itu berupa ilmu, ibadah, apalagi amal itu menghabiskan amal perbuatan. Jadi menghabiskan dosa, menghabiskan pahala. Jadi kalau orang ngerti, ya, hakikat, ya, tentang sesuatu kebenaran, ya, dia akan sadar bahwa kalau orang melakukan sesuatu, apakah itu ibadah, ilmu, apalagi amalan-amalan biasa, kalau hanya untuk dilihat orang, maka semua itu akan menghapuskan kebaikan amalan. Kama warada fil khabari, sebagaimana, ya, disebutkan dalam satu hadis. Ya, hadis ini tentang 3 orang yang melakukan amal-amal istimewa, tapi justru membawa mereka masuk ke neraka pertama kali. Dan disebutkan anna syahidah, ini kesimpulannya, kesimpulan hadisnya. Orang yang mati syahid itu disuruh dimasukkan ke dalam neraka. Mati syahid ini orang yang berperang di jalan Allah, ya, tapi dia, ya, disuruh masuk ke neraka. Malaikat disuruh, ya, memasukkan orang ini ke dalam neraka. Hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Fayaqulu ya Rabbi ustujidu bisabilik. Lalu dia berkata, ya, wahai Tuhanku, saya mati syahid, ya, membela agama. Fayaqulu Allah Ta'ala, lalu Allah menjawab, kal aradta ayyuqala innaka syuja wa qad qila dzalika wa dzalika. Ya, tapi kamu, ya, melakukan itu agar kamu disebut sebagai orang pemberani. Jadi niatmu dulu berperang itu biar kamu itu terkenal sebagai orang pemberani. Kalau sekarang ini biar dianggap pahlawan, ya. Kalau sekarang ini dianggap pahlawan, ya. Waqad qila dzalika, dan itu sudah disebut oleh orang-orang, kamu sudah dianggap sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Wadalika juga, dan itu adalah pahala. Wakadhalika al-qawlu lil 'alimi wal haji wal
Begitu juga itu dikatakan kepada orang yang alim, ya, orang yang haji, dan orang yang ahli Al-Quran. Jadi dalam hadis ini artinya panjang ceritanya, ya. Ada 3 kelompok orang yang melakukan amalan istimewa, tapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang mati syahid. Ya. Dia ditanya oleh Allah SWT, apa yang kamu lakukan? Kamu masih rasakan nikmat, ya, badanmu kuat, pintar perang, gede, ya. Kamu gunakan untuk apa? Kalau dia menjawab, ya, aku berperang untuk membela agama. Lalu Allah menjawab, ya, kamu bohong. Kamu lakukan semua itu supaya kamu dianggap sebagai pahlawan, sebagai pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan. Lalu dia diperintahkan, ya, malaikat diperintahkan untuk menyeretnya ke dalam neraka. Yang kedua, ulama ahli Al-Quran, ya, ahli Al-Quran. Misalnya, ya, kamu dulu tak kasih kemampuan hafal Quran, pintar gitu ya. Kamu gunakan untuk apa? Ya, saya gunakan untuk belajar dan mengajar. Katanya di jalan. Dan Allah mengatakan kamu bohong. Kamu lakukan semua itu biar kamu dikenal sebagai orang yang alim, ahli qiraah. Ya. Kalau sekarang ini kamu balik benar, cara ini ya. Kamu lakukan semua itu biar kamu terkenal sebagai orang hebat, sebagai kiai, ya, sebagai ulama, dan tidak kamu dapatkan. Ya. Lalu diperintahkan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang pandai sotoh, dermawan. Jadi tanya, kamu tak kasih kekayaan dulu, kamu gunakan untuk apa? Jadi pokoknya semua, ya, usaha untuk mendakwahkan agamamu pasti aku sumpah. Ya, Allah menjawab, ya, kamu bohong. Kamu lakukan semua itu agar kamu dianggap sebagai orang yang dermawan, dan kamu sudah dapatkan itu. Ya, kamu sudah dapatkan itu. Akhirnya orang ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini bahayanya riya. Ya, bahayanya riya seperti itu. Ya, meskipun amal perbuatan yang dilakukan itu amalan istimewa, ya, mati syahid, menjadi ulama, ya, menjadi ahli dermawan, ya, itu amalan istimewa. Ya, mestinya masuk surga gelundeng aja. Tapi karena niatnya keliru, ya, bukan karena Allah, niatnya hanya ingin supaya dilihat orang, dipuji orang, ya, diagungkan orang, akhirnya justru membawa dia masuk ke dalam neraka. Nah, amal perbuatan yang hebat-hebat yang dilakukan, ya, tidak bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya kita ini, ya, mengevaluasi diri kita. Karena riya ini bisa muncul karena banyak hal, ya, karena kita kaya misalnya, karena kita pintar misalnya, karena kita ini punya semangat beragama yang tinggi, bisa riya, ya, karena kita ini ahli ibadah misalnya, dan seterusnya. Kalau kita tidak hati-hati dalam menjalankan segala sesuatu, ya, maka amal kita ini musnah, tidak ada gunanya. Nah, karena itu pentingnya tauhid itu di sini. Tauhid itu ya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Ya. Jadi itu yang harus selalu ditanamkan. Nah, ini pentingnya tauhid di sini. Menjaga kita, ya, menjaga amal kita supaya tidak hangus. Ya, kalau seperti kemarin itu, ya, hasad itu. Hasad itu orang tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menyakiti orang, ya, lisannya tidak menyakiti